Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 akan menjelaskan filsafat pendidikan dengan judul Demokrasi dan Filsafat Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Naila Nur Rozalia dengan NIM akhir 063. Yang kedua, Kartika Farah Davia dengan NIM akhir 064. Yang ketiga, Mela Dwi Wenita Sari dengan NIM akhir 090. Dan saya, Siti Aisyah dengan NIM akhir 116. Adapun pokok pembahasan yang pertama, filsafat pendidikan. Yang kedua, munculnya pergerakan progresif. Yang ketiga, hubungan demokrasi dan filsafat pendidikan. Yang terakhir, demokrasi dan sekolah. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan analisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab filsafah, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti philos artinya cinta, suka atau loving, dan sophia itu artinya pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat adalah hasil akal seseorang manusia mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang munculnya pergerakan progresif. Pada tahun 1890-an, bangsa Amerika berjuang dengan sebuah krisis kepemimpinan dan identitas. Sebuah kesederhanaan menyucikan pandangan yang dikaitkan dengan perkampungan dan batas Amerika yang hilang di bawah pengaruh urbanisasi dan industrialisasi. Dan juga tidak ada jalan untuk mengembalikan yang hilang tersebut. Di samping itu, bahkan mesin, pabrik, dan kota telah membawa kemakmuran, adalah sulit bagi rata-rata warga untuk mempercayai kekuatan baru ini. Nah, isu ini sangat luas dalam pikiran Dewey dan kolega barunya di Universitas Chicago. Itulah awal kemunculan gerakan progresif sebagai sebuah kekuatan politik pada masa tersebut yang membuat bangsa keluar dari kebingungannya dan juga memberikannya sebuah pemimpin serta rasa percaya diri yang baru. Progresif dibuat lebih energik, optimistik, serta mencerahkan pemuda Amerika middle class seperti Jane Addams dan John Dewey. Nah, kaum progresif ini tidak menggunakan ide-ide yang lemah. Mereka percaya bahwa individu-individu dengan sosial yang alamiah akan menemukan makna dan kebebasan dalam masyarakat yang bekerja sama secara kooperatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan demokrasi dan filsafat pendidikan. Hubungan antara demokrasi dan filsafat pendidikan yang ditemukan oleh John Dewey sepenuhnya saling berhubungan. Demokrasi adalah mustahil tanpa filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan hampir mustahil tanpa adanya demokrasi. Yang pertama, pewarisan budaya. Benjamin Franklin mengatakan, pendidikan pemuda yang baik menghargai dengan bijaksana semua manusia tanpa membedakan usia, sebagai landasan yang jelas dari kebahagiaan-kebahagiaan, baik keluarga pribadi maupun persemakmuran. Argumen pertama ditemukan dalam Democracy and Education, bahwa tanpa kita mengorganisir sebuah alat pewarisan budaya, masyarakat mana saja akan jatuh kembali ke masa lalu atau budaya yang biadab. Tidak hanya beberapa jenis sistem pendidikan yang memerlukan untuk menolong kehidupan individual, tetapi juga budaya. Dewey percaya bahwa proses tersebut berhubungan dengan masyarakat dewasa. Dewey mengatakan bahwa urusan-urusan pendidikan adalah agar membebaskan pemuda dan menyadarkan serta menggariskan lagi masa lalu dari membimbing mereka ke sebuah rekapitulasi tentangnya.
Dewi percaya bahwa sekolah-sekolah tidak hanya mewariskan budaya, tetapi juga sebenarnya cermin budaya sebagaimana mereka dapatkan. Namun demikian, miniatur masyarakat itu adalah lebih idealistik sebagaimana dia mengidentifikasikan 3 peranan sekolah. Pertama, mereka menyederhanakan lingkungan-lingkungan sosial sesuai porsi ukuran potongan untuk lebih mudah dan cermat dicerna oleh pelajar-pelajar. Kedua, sekolah-sekolah memurnikan dan mengidealiskan keberadaan kebiasaan-kebiasaan sosial. Ketiga, sekolah harus mempersiapkan kesempatan kepada pelajar untuk mengalami sebuah pengalaman yang lebih luas dari seseorang di mana mereka lahir. Dalam pandangan ini, peranan pendidikan sebagai pewarisan budaya dan sebuah masyarakat yang demokratis bahkan menjadi lebih kritis sebagaimana pada era yang berikutnya. Memperhatikan pendirian-pendirian Dewey tentang tempat berkembang dalam pendidikan dan bagian yang mereka mainkan dalam demokrasi yang kekal. Yang kedua yaitu perkembangan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang tidak berakhir di mana potensi untuk berkembang dan peningkatan adalah tidak terbatas. Akhirnya, menuju kepada potensi yang lebih besar dari kehidupan yang sempurna. Itulah tujuan dari demokrasi. Cara lain untuk mempertimbangkan konsep ini adalah dengan memperhatikan pandangan Dewey tentang ketidakdewasaan. Bagi Dewey, ketidakdewasaan kelihatan seperti sebuah kesempatan untuk berkembang, bukan sebuah ungkapan menjadikannya butuh kepada penyelesaian. Implikasinya adalah bahwa semua individu, tanpa memperhatikan usia, adalah beberapa derajat dalam beberapa kapasitas. Ketidakdewasaan dan tergantung pada anggota-anggota masyarakat yang lain untuk menolong perkembangan mereka. Sebagaimana Dewey menyimpulkan bahwa konsep proses dan perkembangan adalah hanya taksiran atau perkiraan untuk tujuan akhir yang tidak berubah, yang merupakan kelemahan terakhir dari pikiran dalam masa transisi dari sebuah pemahaman kehidupan yang kaku kepada pemahaman kehidupan yang dinamis. Yang ketiga, pengalaman. Pendidikan adalah pengalaman dan pengalaman adalah pendidikan. Seseorang tidak bisa mengharapkan pelajarannya untuk menangkap sebuah konsep yang tidak ada sesuatu untuk melakukan dengan pengalaman personalnya. Dewey mengatakan bahwa ada hubungan yang penting dan intim di antara proses aktualisasi pengalaman dan pendidikan. The School and Society, sebuah karya Dewey yang merupakan dasar eksperimennya. Pengalaman berdasarkan sekolah yang dikembangkan ketika dia berada pada Universitas Chicago. Menyiapkan berbagai contoh tentang bagaimana seorang dapat membangun kurikulum seputar pengalaman pelajar. Dia merasakan sangat kuat tentang peranan pengalaman dan pendidikan, di mana dia mengatakan bahwa kecenderungan untuk belajar dari kehidupan itu sendiri dan untuk membuat kondisi-kondisi kehidupan seperti semua orang akan belajar dengan proses kehidupan yang merupakan produk sekolah yang bagus. Dewey mengatakan dari sini persoalan utama sebuah pendidikan yang berdasarkan pengalaman adalah untuk memilih jenis pengalaman-pengalaman sekarang, langsung kreatif dan berhasil dalam pengalaman-pengalaman berikutnya. Di samping itu, pengalaman menuju kepada perkembangan individu, salah satu kualitas lainnya untuk menganggap kurikulum adalah perkembangan. Dewey mengatakan, setiap langkah dari kebuasaan atau kekejaman menuju peradaban adalah tergantung pada penemuan media yang memperluas atau memperbesar jarak dari pengalaman langsung yang murni dan memberinya ketergantungan. Demikian juga makna yang luas. Dewey menggambarkan dari analisisnya tentang pewarisan budaya, perkembangan, dan pengalaman adalah bahwa pendidikan merupakan reorganisir dan rekonstruksi pengalaman yang tetap bagi individu. Ini kembali menuju kepada sebuah rekonstruksi dan reorganisir yang tetap dari masyarakat seperti setiap anggota dari masyarakat tersebut menerima pertanggungjawaban individu, masyarakat atau warga, dan manusia dalam sebuah demokrasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Poin materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai demokrasi dan sekolah. Sebuah pendidikan yang bermutu mampu diwujudkan dengan adanya tatanan yang sistematis, seperti halnya demokrasi pendidikan atau demokrasi dan sekolah. Dapat dikatakan demokrasi yang sistematis apabila terdapat tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Adapun arti luas dari demokrasi pendidikan mengandung 3 hal. 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, seperti hubungan antara guru dengan siswanya yang sama-sama saling menghargai dan menghormati. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran yang sehat. Pandangan ini ditujukan untuk bisa merubah manusia melalui didikan yang baik untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Dengan demikian, sekolah yang merupakan lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan siswa dengan arahan yang baik untuk memecahkan suatu permasalahan sendiri, sehingga menumbuhkan wawasan baru dan juga pengalaman bagi siswa. Dan yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebagai masyarakat yang patuh aturan, sudah seharusnya memberi kebebasan dengan menghargai kepentingan orang lain dan tidak mengganggunya, agar suatu kesejahteraan dapat digenggam erat di sela-sela banyaknya perbedaan. Di samping itu, ada 3 prinsip demokrasi dalam pendidikan. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Demokrasi pendidikan sendiri juga dipengaruhi oleh pikiran, sifat, dan jenis masyarakat, di mana mereka berada dan kenyataannya mengenai pengembangan demokrasi pendidikan, dan juga dilatar belakangi oleh kehidupan serta penghidupan masyarakat. Selain itu, adanya demokrasi pendidikan mampu membentuk civil society atau masyarakat madani. Masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Sehingga demokrasi pendidikan mampu mewujudkan cita-cita dari civil society atas dasar proses pendidikan yang dilaksanakan. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan memiliki arti proses menuju demokrasi dalam pendidikan yang berorientasi melahirkan lulusan yang merdeka, mampu berpikir kritis, dan memiliki sikap toleran yang tinggi, serta mampu praktik sikap dalam berdemokrasi. Menurut John Dewey, demokrasi pendidikan adalah suatu kebebasan pendidikan yang dimiliki individu karena hasrat atau kemauan yang alamiah. Dengan adanya kemauan yang alamiah ini mampu menumbuhkan rasa kasih sayang, keramahan, serta watak yang menonjol. Adanya kemauan yang alamiah ini bisa membuat individu menjadi sosok warga yang baik untuk pembela negaranya. Hal yang mendasari adanya hasrat sendiri itu merupakan pengalaman dan juga kebebasan. Kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan intelijensi. Kebebasan intelijensi merupakan kebebasan observasi dan pertimbangan dengan tujuan serta hakikat yang berharga. Adanya kebebasan intelijensi ini terdapat keuntungan secara potensial berdasarkan kajian ilmiahnya, yakni munculnya pengetahuan pada guru terhadap individu yang diajarkannya dan menemukan sifat dasar dari proses belajar itu sendiri. Selain itu, Dewey juga memiliki pandangan bahwa sekolah itu merupakan tempat bagi seluruh siswa untuk bisa mempraktekkan demokrasi terhadap individu, kebebasan, persamaan, dan juga hubungan sosial yang bisa kapan saja berubah. Dengan adanya sekolah, juga menanamkan siswa untuk memupuk keberlanjutan perkembangan dalam belajar. Maka dari itu, sebagai siswa, untuk melanjutkan kebutuhan mereka sendiri dalam mencari ilmu, baik itu untuk kelompok maupun individu, harus bisa memecahkan sebuah permasalahan yang dimilikinya. Kemudian ditindaklanjut melalui evaluasi. Selain itu, ada beberapa ungkapan yang diberikan oleh Dewey mengenai ide-ide demokratis yang harus diperbarui secara berkelanjutan untuk merubah wajah generasi baru yang mengandung arti memberikan pengajaran tentang masyarakat demokratis dalam kondisi atau situasi yang ada. Dari keberlanjutan ide-ide demokrasi tersebut,
Boisvert mengidentifikasi karya dari Dewey mengenai proposisi-proposisi untuk reformasi pendidikan. Yang pertama, untuk mensukseskan pendidikan yang baik, sebuah sistem pendidikan dalam masyarakat demokrasi tidak harus terbuka terhadap semua penduduknya, melainkan lebih fokus dalam membuat sebuah konsepan untuk mencapai pendidikan yang baik. 2. Untuk membantu meningkatkan kebebasan sebagai kekuatan dalam memilih dan membangun aktivitas yang memadai, sistem pendidikan juga membantu dalam mengembangkan individualitas. 3. Sebagai pendidikan yang demokratis harus bisa menjangkau lebih luas keinginan guru seperti pemahaman tentang sejarah, sains, melukis, musik, dan literatur sebagai prasyarat untuk mematahkan rintangan antara kelas dan untuk membangun keadaan keinginan yang lebih luas. Dan yang keempat, pendidikan dalam masyarakat demokratis harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan dengan memperhatikan hal-hal lain sebelum membuat keputusan. Dalam hal ini, pandangan hidup yang demokratis tidak didominasi oleh slogan yang dimiliki seperti tinggal saya sendiri, lakukan sesuatu sendiri, atau itu terserah pada individu. Dengan mempraktekkan kedemokrasian, maka harus ditandai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi serta pengaruh yang dirasakannya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.